Halo teman-teman semuanya, semangat pagi baik untuk kita semuanya, para pionir-pionir P-Network. Dimanapun Anda berada, salam hormat dari saya, salam spektakuler dari saya, salam kaya rame-rame. Terkait informasi P-Network ini ada perlu Bapak yang kita tanyakan terkait open mainnet. Gimana Pak terkait open mainnet saat ini? Beredar kabar, banyak informasi-informasi yang kita dapat. Di sana sini mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang open mainnet ini. Ya, jadi open mainnet ya. Open mainnet itu saya yakin dan percaya ya. Saya ya, kalau teman-teman nggak percaya itu terserah. Saya yakin akan open mainnet ya. Open mainnet itu pastilah akan terjadi. Jadi kalau kita lihat dan mencermati segala perkembangan yang terjadi terkait dengan P-Network ini sebenarnya sangat terbuka ya. Cina itu sekarang mereka sedang euforia, yaitu mereka sedang merayakan ya, kalau kita sebut mungkin hari open mainnet-nya lah. Karena menurut informasi yang begitu terbuka ya dari media sosial, bahkan dari WeChat group mereka itu yang diyakini super ketat sekali terkait dengan perkembangan P-Network, Cina itu sudah melakukan barter ya. Bahkan informasi juga yang disampaikan lewat media sosial dari Mbak Berli sebagai orang yang tinggal di sana ya, orang Indonesia yang tinggal di sana sudah lebih dari 13 tahun, tentu saja sudah mengenal seluk-beluk bagaimana negara Cina, dan mereka sekarang ada di sana ya Mbak Berlinya, dan itu memberikan informasi di mana para pionir di sana bahkan sudah melakukan tukar fee dengan uang fiat ya, atau dengan uang kertas atau uang nyata lah, atau uang yang digunakan sehari-hari. Nah, tentu saja itu kan kabar gembira, harusnya kita sambut dengan sukacita. Persoalan di Indonesia kapan ya, persoalan kok Indonesia sepertinya masih adem ayem gitu ya, masih slow-slow aja. Mungkin kita bukan slow sih, tidak. Kalau ditanya apakah kita masih sabar, saya yakin sih udah nggak sabar. Hanya memang ya prosedur mungkin ya. Kita meyakini bahwa core team mungkin menguji Cina dengan bukan sedang dalam rangka uji coba, atau mungkin sedang ngetes enggak lah, tapi pasti mereka punya maksud di mana Cina dengan jumlah pionir terbesar ya menurut informasi, tentu saja akan dilihat bagaimana pergerakan di blockchain, transaksi di blockchain mainnet ya, atau transaksi peer to peer-nya yang dilakukan di sana, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya atau tingkat kegagalannya seperti apa. Nah, jadi ya mungkin kalau Indonesia hari ini bahkan mungkin ya seperti Chandra Teja ketawa ya. Dia ketawa ya seolah-olah ini masih halu ya. Padahal di Cina sana mereka sudah seperti itu. Kita kalau lihat video-video siaran langsung mereka, lihat-lihat media sosial mereka yang wish, kalau saya melihatnya sudah merinding lah, kalau bahasa kita merinding kan gitu kan. Jadi harusnya kan menjadi kabar bahagia sih buat kita, tapi ini buat Chandra Teja dia berbeda ya. Chandra Teja kapasitasnya kan dari awal dulu kita sudah mengenal dengan status sebagai seorang content creator. Kita memahami betapa kalau dia tidak membahas hal-hal yang ya mungkin kalau kita bilang agak-agak menyentilisasi, kira-kira begitu ya. Kalau tidak menyindirisasi ya, maka ya kita paham lah, nanti kan gak ada yang nonton channel dia, dan kontennya gak ditonton orang, view-nya sedikit, kan berarti ya pendapatannya sedikit. Makanya dia paling hobi kalau menyentilisasi terkait dengan para pionir yang dikatakan bebek dungu. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena sekarang sedang ada perseteruan antara Mbak Berli dengan Chandra Teja ya. Jadi Mbak Berli bersikuku bahwa dia yakin di mana Cina itu sangat dahsyat tentang open mainnet P-Network, tapi Chandra Teja sebaliknya. Ini kan terjadi pro dan kontra ya, terjadi kontradiksi antara
Mbak Berli dengan Chandra Teja. Nah, jadi ya mungkin karena di Indonesia belum terjadi ya open minded yang sebagaimana dilakukan di Cina, maka Chandra Teja masih tepuk tangan dia. Dia tepuk tangan dia ya. Wow, bebek-bebek dungu sedang dikecoh dengan informasi dari Mbak Berli, kurang lebih begitu. Nah, itulah kenapa kemudian ya kita juga merasa perlu ya untuk meluruskan hal-hal ya, katakanlah tentang perkembangan P-Network ini. Nah, kalau dari informasi ya di berbagai macam media sosial seperti grup-grup WhatsApp ya, kita juga baru mengangkat berita terkait dengan open minded. Nah, kalau ditanya sebenarnya kapan sih open minded, kira-kira gitu ya. Kalau saya yakin sih sebentar lagi. Hanya memang kan kita tidak berani mengatakan tanggal sekian. Tapi bahwa open minded akan terjadi itu sebagaimana update yang dilakukan oleh P-Network lewat beranda tempat kita menambang koin P itu kan nyata. Dijelaskan ya. Kalau dibaca atau kita terjemahkan itu antara 25 menit itu membacanya. Saya membaca dan menerjemahkannya aja itu bisa sampai 25 menit. Maka sebenarnya tidak ada lagi keraguan buat kita untuk meyakini bahwa P-Network akan open minded. Ya, jadi kalau hari ini ditanya masih halu ya, saya pikir ini orang sudah sangat tertinggal ya. Mungkin mainnya kurang jauh lah, kurang gitunya sebenarnya. Karena apa? Ya Cina, Nigeria, ya Vietnam, Filipina, mereka benar-benar sedang bersuka cita akan open minded ya. Terlepas dari Cina ya, Cina sudah benar-benar sudah terjadi ya. Mereka sudah membarter properti, mobil, ya barang-barang lain ya, mungkin termasuk logam mulia emas ya. Mereka sedang melakukan barter. Bahkan catatan terakhir ketika kemarin di tanggal 27 sebagaimana informasi yang kita dapat, bahkan transaksi di blockchain mainnetnya itu sudah sampai 400.000 transaksi yang dilakukan di Cina saja. Ya, ini belum mencapai sampai di 230 negara. Baru Cina saja sudah seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti ya setelah keberhasilan Cina kemudian merembet ke beberapa negara yang lain, tentu saja ini akan super dahsyat, akan super luar biasa. Nah, Cina masih berpegang teguh kepada harga konsensus ya, di harga 314.159 dolar. Bahkan mereka meyakini nanti di ulang tahun di 14 Maret 2023, bahkan mereka sepertinya amat yakin harga satu pai itu akan 1 juta dolar ya. Jadi kalau hitungan kasar ya, secara pukul rata saja 1 juta dolar berarti satu pai bisa sampai 15 miliar. Nah, pertanyaannya siapa yang bayar kan gitu. Nah, kalau kita mau bahas itu lagi, maka kita harus duduk bersama lagi untuk mengulas terkait dengan itu. Oleh karenanya ya bukan tidak mungkin akan benar-benar 1 juta dolar kalau kemudian ya semua menyepakati secara global bahwa harga satu pai harus 1 juta dolar. Nah, seperti itu. Dan Cina akan menuju ke sana. Nah, oleh karenanya ya kita cukup bangga harusnya ya karena kita punya koin. Tapi kalau orang yang tidak punya koin itu lain cerita. Tapi kalau saya yakin sepertinya Chandra Teja pun nambangnya ini sebenarnya. Karena apa? Karena kalau dia nggak nambang, dia nggak akan tahu kedalaman daripada P-Network tadi. Jadi dia sulit membahasnya. Maka dia menambang. Nah, ketika dia menambang dia tahu ya. Dia tahu dan akhirnya dia menjadi kalau kita mungkin bukan provokator atau biangkero atau apa ya, provokasi, nggak tahu lah, pokoknya dia modelnya seperti itu gitu. Nah, dia memang modelnya kayak gitu. Dari ya mungkin ratusan video yang sudah diupload, kebanyakan videonya ya bernuansa atau berkonotasi selalu menjatuhkan menjatuhkan beragam model aplikasi yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita kan positif nih ya, mau aplikasi scam, mau aplikasi tidak scam, udah jalani aja. Kalau scam udah resiko masing-masing, kalau nggak scam untung kita kan gitu. Nah, Chandra Teja justru sebaliknya, dia selalu mengangkat berita hal-hal yang ya suka menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup kira-kira? Oke, cukup Pak. Iya. Oke, demikian rekan-rekan semuanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
dan bisa mendongkrak semangat kita bersama. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kayak rame-rame jangan lupa ya. Oke.